Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juda, NIM 1022000026, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang mana mata kuliahnya yaitu Hukum Adat dan Budaya Jambi, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Aiman SH MH. Baik, langsung saja. Tugas yang pertama yaitu hukum perorangan. Maksud hukum perorangan itu ialah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum dan wewenang untuk memperoleh, memiliki, dan mempergunakan hak-hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas hukum, serta kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya. Juga hal-hal yang mempengaruhi kedudukan subjek hukum. Dalam arti sempit, hukum perorangan dapat diartikan sebagai hukum orang yang hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum. Dan dalam arti yang luas, hukum orang tidak hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum, tetapi juga termasuk aturan hukum keluarga. Tugas yang kedua yaitu hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan itu dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan. Kekeluargaan karena perkawinan atau perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tidak hadir. Kekeluargaan saudara adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga saudara dari istri atau suaminya. Pengertian hukum keluarga itu ada bermacam-macam, diantaranya ialah yang pertama yaitu kekeluargaan ialah kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang berdiam dalam suatu rumah tangga. Yang kedua yaitu hukum kekeluargaan ialah mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan saudara dan perkawinan. Yang ketiga yaitu jauh dekat hubungan
darah mempunyai arti penting dalam perkawinan, perwarisan, dan perwakilan dalam keluarga. Lanjut dengan tugas yang ketiga, yaitu hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat secara umum, definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Definisi perkawinan menurut hukum adat, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Berikut ini akan dikemukakan definisi perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu Haz-Zairin. Menurut Haz-Zairin, perkawinan itu merupakan rentanan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan. Yang kedua yaitu menurut Van Gennep. Menurut Van Gennep ini, perkawinan ialah sebagai suatu rites de passage atau upacara peralihan. Maksudnya peralihan status kedua mempelai. Tugas yang keempat yaitu hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum yang membuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, baik itu tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Dan juga menurut hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara
bagaimana dari abad ke abad perusahaan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada ke generasi. Hukum waris adat menggunakan sistem matrilineal berlawanan dengan sistem patrilineal, yang mana pembagian waris hanya diambil dari garis keturunan ibu dibandingkan dengan sistem adat patrilineal. Sistem adat matrilineal jauh lebih sedikit, tetapi faktanya tetap masih dijalankan secara turun-temurun. Tugas yang kelima yaitu hukum tanah adat. Hukum tanah adat ialah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hukum adat itu ialah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Hak tanah ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya. Posisinya kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Maka dari itu, konsep hak tanah ulayat atau hak tanah adat menurut hukum tanah adat mencakup nilai-nilai komunistik, religius, magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual serta hak-hak yang bersifat pribadi. Namun demikian, hak tanah ulayat atau hak tanah adat bukan hak orang seorang, sehingga dapat dikatakan hak tanah ulayat bersifat komunalistik, karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan dari tugas yang diberikan. Apabila dalam menjawab tugas ini terdapat kesalahan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.